Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'i tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang mana hingga hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal soleh kita, yang mana tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebuah bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan, sebuah bulan yang Allah mengobrol ampunan di dalamnya, sebuah bulan yang Allah mensupport para hambanya untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya pada bulan tersebut. Dan mendapatkan kesempatan bulan Ramadan pada tahun ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan tidak setiap manusia, ya, yang Allah tidak berikan kepada setiap manusia. Kita bisa lihat bagaimana sebagian saudara-saudara kita yang mana pada tahun sebelumnya kita masih tarawih bareng mereka, yang pada tahun sebelumnya kita masih bukber bersama mereka, ya. Namun di tahun ini sebagian mereka sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka saat itu tidak mengira kalau Ramadan kali itu adalah Ramadan terakhir mereka. Begitu pula kita tidak mengetahui para jemaah apakah Ramadan kali ini adalah kesempatan terakhir kita. Namun kita memohon kepada Allah agar diberi kesempatan yang lainnya. Amin ya Rabb. Dan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya zaman dahulu ada dua orang sahabat yang mereka masuk Islam bersama, ya. Yang mana dua sahabat ini, salah satu dari keduanya wafat terlebih dahulu, gugur di medan jihad, ya. Sedangkan yang satunya meninggal 1 tahun kemudian, ya. Maka pada suatu hari sahabat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi melihat mereka berdua, ya. Jadi dalam mimpi tersebut disebutkan sahabat Thalhah sedang berdiri di sisi pintu surga, ya. Maka tiba-tiba keluarlah seorang dari dalam surga dan memanggil dua sahabat tersebut. Dan ternyata yang dipanggil pertama adalah yang meninggalnya belakangan, yang meninggalnya biasa, bukan yang meninggal di medan jihad. Baru kemudian yang kedua, barulah yang meninggal di medan jihad. Maka kemudian hal tersebut pun disebutkan kepada Nabi SAW, ya, disebutkan kepada para sahabat sampai telinganya Nabi SAW. Kemudian beliau pun menimpali, ata'jabuna min hadza, apakah kalian heran dengan hal seperti ini, ya. Bukankah orang yang meninggal belakangan dia masih bisa mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya, dia masih bisa sholat, dia masih bisa sujud dengan beribu-ribu sujud yang tidak bisa dilakukan oleh yang meninggal pertama, ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah karunia dari Allah, merupakan sebuah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri agar Allah memberikan nikmat tersebut di tahun-tahun yang berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa kesalahan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kita mau bahas sangat banyak sekali. Kita kalau mau cari salah itu kan banyak sekali, Pak, ya. Tapi di sini kita akan membahas beberapa hal ya dalam rangka agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Sebagaimana dikatakan, araftus syarra la lisyarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya, walakin litawaqqihi, tapi untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rifi syarra, dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, yaqa fihi, maka dikhawatirkan dia bisa terjerumus ke dalamnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di antara hal yang menjadi kesalahan sebagian dari kita ketika menghadapi bulan Ramadan, yaitu mereka tidak mau belajar hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Mereka tidak mau menyisihkan waktunya untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Mengapa hal ini merupakan kesalahan? Yang pertama, karena ini menyelisihi kebiasaan para salafus saleh. Di antara kebiasaan para salafus saleh, ketika mereka datang bulan Ramadan, ketika menjelang bulan Ramadan, maka mereka akan mulai mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Bahkan kalau kita perhatikan di zaman sekarang, para masyayikh, mereka ketika datang bulan Ramadan, maka mereka akan mengganti majelisnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Para masyayikh misalnya yang majelisnya membahas tentang hadis, maka mereka akan membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang Ramadan. Masyayikh yang majelisnya membahas tentang fikih misalnya, maka mereka akan membahas tentang fikih siam dan yang lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan para ahli ilmu, kebiasaan para salafus saleh, mereka menjelang bulan Ramadan akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan tersebut. Dan juga sebagaimana kita ketahui, yang namanya beramal ini harus didahului dengan ilmu, ya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau memberikan sebuah bab dalam kitabnya Sahihul Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Bab ilmu sebelum beramal dan berkata, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita menyisihkan waktu untuk belajar, yakni hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Dan juga para ulama mengatakan sebuah ibadah yang dibangun berdasarkan ilmu tentu pahalanya lebih banyak, tentu ibadah tersebut lebih berkualitas dibandingkan yang hanya ikut-ikutan saja, ya. Ada dua orang masuk masjid, sama-sama melakukan sholat 2 rakaat. Orang pertama sholat 2 rakaat karena lihat orang-orang pada sholat, ikut-ikutan, tidak apa-apa, bagus, dia melakukan hal yang baik. Orang yang kedua, dia melakukan sholat 2 rakaat karena dia tahu ada hadis yang memerintahkan untuk sholat apa? Tahiyatul masjid. Maka dua-duanya melakukan hal yang baik, dua-duanya melakukan ibadah yang sama, tapi yang kedua lebih berkualitas karena dibangun di atas ilmu, ya. Dan juga jemaah dirahmati Allah, di antara manfaat kenapa kita perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu agar kita tidak terjatuh ke dalam kebingungan, ya. Tidak terjatuh ke dalam kecemasan, kewaswasan ketika kita mengalami sebuah kasus di bulan Ramadan. Kita ambil contoh misalnya, ada yang sahur, tahu-tahu dia nggak merasa sudah subuh dari tadi, ya. Nah, ini kan biasanya menyebabkan was-was. Waduh, ini puasaku sah atau tidak? Nah, ini kalau nggak belajar 1 hari dia akan bingung, ya. Dia akan dipenuhi dengan was-was. Berbeda dengan orang yang belajar, tahu hukumnya, oh seperti ini tidak apa-apa, ya. Atau misalnya ada yang pengen sholat qiyamul lail di awal malam dan di akhir. Oh gimana witirnya? Witirnya 2 kali. Ya, dia akan bingung kalau nggak belajar. Maka dengan belajar dia akan mengetahui hal seperti ini dan terhindar dari rasa kecemasan, dari was-was. Atau seorang wanita misalnya, dia puasa tiba-tiba 5 menit sebelum azan maghrib haid misalnya. Waduh, dia bingung, ini puasaku sah atau tidak, ya. Nah, maka dengan belajar hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan bisa menghindarkan kita dari perasaan seperti ini. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah dirahmati Allah, di antara kesalahan sebagian dari kita ketika bulan Ramadan, yaitu adalah hanya perhatian terhadap pembatal-pembatal yang sifatnya zahir dan melupakan pembatal-pembatal yang sifatnya batin, ya. Sebagian dari kita kadang fokus ke pembatal-pembatal puasa yang sifatnya zahir, lahiriah, ya. Nggak makan, nggak minum, meninggalkan hubungan suami istri. Tapi dia lupa dengan ternyata di sana ada pembatal puasa yang sifatnya apa? Batin, ya, batiniyah, yaitu apa? Maksiat, ya. Jadi pembatal puasa ada 2 para jamaah. Ada yang sifatnya lahiriah, tampak,
ya, maka ini membatalkan puasa, benar-benar puasanya batal dan dia harus mengqadha puasa tersebut. Contohnya seperti makan, minum, berhubungan suami istri, ya, dan yang lain sebagainya. Ini benar-benar batalin puasa. Ya. Yang kedua ada yang namanya pembatal puasa yang sifatnya ma'nawiyah, sifatnya batin, ya, yaitu adalah seluruh maksiat. Di antaranya seperti ghibah, dusta, bicara buruk, ya, melakukan maksiat, melihat hal yang diharamkan. Nah, ini memang tidak membatalkan puasanya, tapi dikhawatirkan bisa apa? Menghilangkan keberkahan dan pahalanya. Ya, jadi memang nggak batalin puasa. Orang ghibah misalnya, orang dusta misalnya, atau melihat hal yang diharamkan, memang puasanya tidak batal. Ya, tapi khawatirnya barokah dan pahalanya bisa terhapus. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan maupun perbuatan yang batil. Kata para ulama, yang dimaksud dengan qauluz zur, perkataan dan perbuatan yang batil, yaitu mencakup seluruh hal maksiat dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, jadi ternyata bukan cuma yang dosa tok. Nah, kemudian kata Nabi, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Eman-eman para jamaah, sudah capek-capek tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, ternyata tidak mendapat pahala. Puasanya memang sah, ya. Kita tidak mengatakan Anda harus ganti puasa, tidak. Karena dia tidak melakukan pembatal yang sifatnya lahiriah. Tapi dikhawatirkan puasanya tidak berbekas. Makanya kenapa kok kita puasa setiap tahun, tapi setiap habis Ramadan kayak tidak ada bekasnya, ya, kayak nggak ada bedanya sama sebelum Ramadan. Ya, ini khawatirnya seperti tadi, ya, kita hanya fokus meninggalkan pembatal-pembatal lahiriah dan lupa meninggalkan pembatal-pembatal maknawiyah. Ya, nah, begitu pula dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum," apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa di hari tersebut, "fala yarfuth," janganlah dia berkata kotor, "wala yafsuk," janganlah dia melakukan dosa, "wala yajhal," dan janganlah dia melakukan perbuatan seperti orang bodoh. Contohnya apa para jemaah? Teriak-teriak enggak jelas, ya. Ini kan seperti perbuatan orang bodoh, ya. Kemudian kata beliau, "Fa in sabahu ahadun aw qatalahu," kalau ada orang yang mengajak dia bertengkar atau mencela dia, "falyaqul," maka katakanlah apa? "Inni shaim," sesungguhnya aku sedang berpuasa. Apa tujuan dari kita diperintahkan mengatakan ini shaim? Apa kira-kira para jamaah? Pamer? Bukan, ya, bukan untuk pamer, Pak. Tapi untuk mengatakan sesungguhnya aslinya aku bisa balas kamu. Ya, jadi saya tidak membalas bukan karena saya tidak mampu, tapi saya tidak membalas karena sesungguhnya saya sedang berpuasa. Itu maksudnya. Jadi bukan untuk pamer, ya. Nah, dan kalau kita perhatikan jemaah dirahmati Allah, tujuan utama dari puasa ini malah sebenarnya untuk meninggalkan pembatal-pembatal yang sifatnya maknawi, Pak. Ya, kalau kita perhatikan, ya, tujuan utama dari puasa yaitu agar seseorang bisa meninggalkan maksiat, bisa menjadi insan yang bertakwa, bisa untuk meninggalkan yakni dosa-dosa yang merusak pahala puasanya. Ini tujuan utamanya, ya. Terus kenapa kok dalam puasa disuruh tidak makan, tidak minum, ya, tidak berhubungan suami istri dan sebagainya? Karena itu sebagai wasilah, itu sebagai cara paling ampuh untuk meninggalkan maksiat, ya. Jadi tujuan utama puasa apa? Sebenarnya bukan untuk biar kita tidak makan, itu bukan tujuan utama, Pak, ya. Tujuan utama puasa bukan biar kita lapar, tidak. Tapi tujuan utama kita apa? La'allakum tattaqun, biar kita bertakwa, biar kita bisa mudah meninggalkan maksiat. Itu tujuan utama puasa. Tapi kenapa kok dalam puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ini dan itu, yang hukum asalnya halal? Karena dengan seperti itu merupakan sebab paling gampang untuk meninggalkan maksiat. Makanya para ulama mengatakan apa? Asyab'anu madhinnatul isyan. Orang kenyang itu biasanya dorongan melakukan maksiatnya lebih kuat, lebih besar dibandingkan orang yang lapar, orang yang lemes.
Jangankan melakukan maksiat, kepikiran aja tidak bisa, ya, lapar, lemes, ya. Nah, jadi sangat aneh ya ketika kita hanya fokus kepada sebab, malah tidak fokus ke tujuannya, ya. Fokus hanya ke meninggalkan makan dan minumnya, tapi malah melupakan tujuan utamanya dari meninggalkan maksiat. Nah, dan harusnya kalau kita bisa meninggalkan hal-hal yang hukum asalnya halal, makan minum kan hukum asalnya apa Pak? Halal. Di luar puasa kan boleh kita lakukan, ya, hubungan suami istri dan sebagainya. Harusnya kalau kita bisa meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya halal, pas kita tidak puasa boleh kita lakukan. Seharusnya untuk meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya apa? Haram harusnya lebih mudah, ya. Meninggalkan yang hukum asalnya halal aja bisa dari pagi sampai sore, ya. Harusnya untuk meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya haram harusnya lebih bisa lagi, ya. Ya, cuman kadang godaan hawa nafsu, kadang syaitan, ya, yang kadang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan tersebut. Kalau bisa meninggalkan maksiat dari pagi sampai sore, harusnya dari sore sampai pagi pun juga bisa, kan gitu. Tujuan utama dari puasa, ya. Dan sebagaimana dikatakan, ketika seseorang melakukan sebuah rutinitas kurang lebih yakni sebanyak 30 hari, maka diharapkan ini akan menjadi apa? Sebuah karakter, ya. Diharapkan bisa menjadi sebuah tabiat dia, ya. Nah, jadi diharapkan ketika setelah Ramadan usai orang tersebut terbiasa meninggalkan maksiat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa membantu kita untuk meninggalkan maksiat ketika bulan Ramadan, untuk meninggalkan pembatal-pembatal maknawi ketika kita berpuasa, yaitu adalah dengan mengetahui bahwasanya dosa akan menjadi lebih besar ketika dilakukan pada apa? Momen yang mulia, ya. Suatu dosa akan menjadi lebih besar ketika dilakukan di waktu-waktu yang mulia. Jamaah dirahmati Allah, dosa akan menjadi lebih besar dengan salah satu dari 3 sebab. Apa yang pertama kira-kira? Apabila dilakukan kapan? Di waktu yang mulia. Ini dosanya menjadi lebih besar. Bukan berarti jadi dosa besar, ya, tidak. Tapi dosanya lebih besar dibandingkan dilakukan di waktu lain. Contohnya ketika Ramadan, apalagi contohnya? Di 4 bulan haram, ya, atau di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang mulia, ya. Maka dosa yang dilakukan di momen-momen istimewa tersebut dosanya akan lebih besar dibandingkan di waktu-waktu yang lainnya. Dan perbedaan antara pahala dengan dosa, kalau pahala yang dilakukan di waktu-waktu yang mulia, atau kalau ibadah yang dilakukan di waktu-waktu yang mulia, maka pahalanya lebih banyak, ya. Tapi kalau dosa maka lebih besar, bukan lebih banyak. Ini perbedaan antara pahala dengan dosa para jamaah. Jadi kalau pahala di waktu-waktu yang mulia, maka akan menjadi apa? Lebih banyak dibandingkan di waktu yang lain. Tapi kalau dosa, maka dia bukan menjadi lebih banyak, tapi menjadi apa? Lebih besar. Itu perbedaannya, ya. Kemudian yang kedua, yaitu apabila dilakukan di tempat yang mulia. Apa contohnya? Ya, Haramain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, di tanah suci Mekah dan Madinah. Makanya dulu diriwayatkan sebagian sahabat ketika Nabi SAW wafat, mereka keluar dari kota Madinah, ya, bukan karena tidak suka tinggal di Madinah, tapi karena apa? Khawatir melakukan maksiat di dalamnya. Subhanallah, kita lomba-lomba pengen ke sana, Pak. Ya, sahabat malah keluar dari sana karena khawatir, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu adalah apabila dosa tersebut dilakukan oleh orang alim, waliyazubillah, ya. Jadi itulah 3 sebab yang menjadikan dosa menjadi lebih besar. Nah, ini kalau kita tanamkan pada diri kita, ini Ramadan, kalau aku maksiat, khawatir dosanya lebih besar, maka insya Allah akan lebih membantu kita bisa meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Nah, begitu pula Nabi SAW dalam hadis yang lain pernah mengatakan, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal 'atashu. Betapa banyak orang yang berpuasa yang mana dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus.
wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-saharu, dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail dan ternyata tidak mendapatkan kecuali hanya begadang, ya. Nah, ini pentingnya kita meninggalkan yakni maksiat ketika berpuasa. Kemudian selanjutnya di antara kesalahan yang terkadang kita lakukan ketika bulan Ramadan, ini berkaitan dengan pendidikan, jemaah dirahmati Allah, yaitu adalah tidak melatih anak-anak kita untuk melakukan puasa. Ya. Sebagian orang tua mereka tidak melatih anak-anak mereka untuk melakukan puasa dengan alasan, puasa ini menyebabkan anak sensitif, mudah marah. Ya, orang lapar kan mudah marah, ya Pak. Ya, wah nanti kalau puasa dia jadi tidak bisa mengendalikan emosinya. Wah kalau puasa dia kasihan, masih kecil, sakit dan yang lain sebagainya. Ya. Padahal kalau kita lihat jemaah dirahmati Allah, terlepas dari dalil, menurut penelitian puasa ini malah menyebabkan orang itu tenang. Ya, kita bisa lihat para jemaah ketika keadaan kita ketika puasa dengan pas tidak puasa. Ketika puasa biasanya keadaan kita lebih tenang. Ya, istilahnya apa? Tidak pecicilan kan gitu. Pas tidak puasa, waduh kesana kesini keluar ketawa terbahak. Pas puasa tenang, penuh wibawa. Ya. Nah, jadi sebenarnya puasa bukan kemudian seperti hal yang tadi disebutkan ya, ngajarkan atau menyebabkan hal-hal negatif. Tidak seperti itu, malah menyebabkan jiwa menjadi tenang, ya, menyebabkan sabar. Ya. Bahkan menurut penelitian, anak-anak yang mereka terbiasa berpuasa, ternyata mereka ini adalah anak-anak yang secara fisik atau secara kesehatan tumbuh kembangnya lebih bagus, dan secara kesabaran mereka menjadi anak-anak yang lebih sabar, lebih bisa mengontrol emosi dibandingkan yang tidak pernah dilatih puasa. Ya, jadi ternyata tidak seperti yang mereka kira. Ini dari sisi yakni duniawi. Adapun dari sisi agama, tentu di sana ada dalil yang sangat banyak. Di antaranya disebutkan dari sahabiyat Ar-Rubayyi bintu Muawwidh radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, kunna nasumu, dahulu kami berpuasa. Ini cerita tentang puasa Asyura. Ya, puasa Asyura ini tanggal berapa? 10 Muharram. Ya. Jadi sebelum ada Ramadan, dulu kaum muslimin itu puasa wajibnya cuma 1 hari tok. Ketika puasa Asyura. Ini sebelum ada Ramadan. Jadi Asyura dulu hukumnya wajib. Ya. Enak mana Pak? Enak dulu atau sekarang? Enak sekarang ya. Pahalanya lebih banyak. Meskipun puasanya lebih banyak, pahalanya juga lebih besar. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memberikan sesuatu kepada kaum muslimin, tidak mengganti sesuatu yang lebih berat, kecuali diiringi dengan pahala yang lebih besar. Contohnya Ramadan. Ya. Nah, beliau mengatakan, kunna nasumu, kami dahulu berpuasa, wa nusawwimu sibyanana, dan kami juga nyuruh anak-anak kami berpuasa. Ya. Coba diperhatikan, di sini ada pelajaran penting para jemaah. Kami dahulu berpuasa dan menyuruh anak-anak kami juga berpuasa. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari situ? Suri tauladan yang baik. Ya, beliau tidak mengatakan kami nyuruh anak-anak kami, tidak. Tapi beliau mengatakan apa? Kami puasa, baru kemudian nyuruh anak-anak juga puasa. Ya, jangan sampai kita nyuruh tapi kita tidak melakukan. Ya, ayo ngaji, nyuruhnya sambil scrolling HP misal. Ya. Ayo sholat sambil nonton TV misalnya. Ya. Jadi lakukan kita suri tauladan yang baik. Makanya kata para ulama apa? Faktor terbesar setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla dalam menjadikan anak-anak saleh dan salihah adalah suri tauladan yang baik. Ya. Anak akan lebih banyak melihat daripada mendengar. Ya. Nah, jadi kemudian beliau mengatakan, wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni, dan kami membuat untuk mereka, untuk anak-anak tersebut, permainan yang terbuat dari al-ihnu. Al-ihnu ini adalah kain wol, ya, kain wol. Tidak tahulah dibentuk apa, boneka atau bola atau apalah, intinya buat main. Ya. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am, ketika salah seorang di antara mereka nangis pengen makan, a'tainahu dzaka, maka kami kasih dia mainan tersebut hatta yakuna indal iftar, sampai datang waktu iftar. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat mereka sudah mulai melatih anaknya untuk berpuasa.
Meskipun dalam hal ini jemaah dirahmati Allah perlu yang namanya apa? Tahapan, ya, perlu yang namanya tahapan. Dan berbicara mengenai tahapan anak berpuasa, para ulama mengatakan seorang anak diperintahkan berpuasa itu semenjak umur berapa? 7, seperti sholat, ya, seperti sholat. Jadi sebagaimana sholat kita nyuruh ya Pak ya, di bawah 7 tidak usah disuruh, di bawah 7 ya diajak lah, tapi tidak usah disuruh. Karena Nabi apa bilangnya, perintahkanlah ketika umur 7 tahun. Ya. Nah, dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun ini ya disuruh biasa saja. Ya, apalagi mereka belum balik, udah diajak atau disuruh puasa. Ya, syukur-syukur mereka mau puasa sampai siang udah alhamdulillah banget. Ya. Atau misalnya mereka puasa pas sekolah tok misalnya, udah bagus sekali. Ya. Kalau mereka misalnya lapar, kemudian pengen makan, tidak usah dilarang para jamaah. Mereka akalnya belum sesempurna kita. Yang kedua khawatirnya kalau dilarang menyebabkan apa? Kadzib, dusta. Ya. Nah, jadi ya sudahlah, alhamdulillah mereka mau ikut puasa sampai siang udah alhamdulillah, nanti lanjut puasa lagi. Apalagi belum balik. Ya. Kemudian 11 sampai 15 ini fase-fase anak biasanya sudah mulai mampu puasa sampai sore. Ya. Maka pada fase ini yang penting mereka puasa. Yang penting mereka puasa. Mau puasanya mungkin ya masih banyak tidurnya, masih banyak mainnya, dimaklumi. Mereka bisa puasa sampai sore sudah suatu hal yang patut disyukuri banget. Ya, tidak usah kemudian kamu nih gimana tidur terus, kamu main terus. Bisa puasa udah alhamdulillah Pak. Ya, betapa banyak anak yang umur segitu tidak puasa. Ya. Barulah nanti umur 15 sampai 18 ini baru dikasih masukan nilai-nilai tentang puasa. Puasa itu bukan cuma tidak makan, tidak minum. Puasa itu ada anggota tubuh yang lain yang harus ditahan. Ini umur segitu udah paham insya Allah. Tapi umur di bawah itu biasanya apa? Belum sampai, nalarnya belum sampai. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya dalam memerintahkan anak berpuasa pun juga ada tahapannya ya, seperti itu. Nah, dan jangan dipaksa, apalagi belum balik jangan dipaksa. Nah, apalagi dibandingkan sama temannya, subhanallah ya. Lu lihat lu, temanmu lu bisa puasa sampai sore dibandingkan ya. Ini kurang tepat para jamaah. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah dirahmati Allah, di antara kesalahan yang berkaitan dengan bulan Ramadan yaitu adalah tidak adanya perasaan akan perbedaan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Tidak adanya perasaan yang berbeda ya, ketika memasuki bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada bedanya. Ya. Masuk ke bulan Ramadan kayak bulan-bulan lainnya. Tidak ada bedanya. Ya. Di bulan lain dia maksiat, pas Ramadan juga maksiat. Tidak ada bedanya. Di bulan lain sering telat sholat, Ramadan juga sering telat sholat. Tidak ada bedanya. Ya. Ini termasuk kesalahan. Dan orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, kita tahu Ramadan termasuk syiar Allah para jamaah. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini salah satu tanda akan ketakwaan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu salah satu dari tanda ketakwaan hatinya. Makanya salah ya Pak ya ketika ada orang yang bilang misalnya disuruh berhijab, oh yang penting hatinya dihijabin ya. Atau misalnya disuruh berbuat baik, oh enggak apa-apa, yang penting hatinya yang baik. Kita katakan hati baik insya Allah zahir juga baik ya. Hati bagus insya Allah lahiriahnya juga akan baik. Tidak bisa dibeda-bedakan. Oh lahiriahnya buruk, yang penting hatinya tetap bagus. Tidak sholat tidak apa-apa, yang penting cinta Allah ya. Cinta Allah kamu akan sholat ya. Cinta Allah kamu akan meninggalkan maksiat ya. Nah, jadi salah satu bentuk dari ketakwaan yaitu adalah mengagungkan syiar-syiar Allah, dan termasuk dalam hal ini adalah Ramadan. Berkata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka." Apabila kamu berpuasa, maka berpuasalah juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan juga lisanmu. Anil kadhibi wal ma'athim, dari kedustaan dan dari dosa-dosa yang lain. Jadi lisan bukan jangan hanya cuman tidak makan dan minum, tapi juga harus dihindari dari riba, dusta dan yang lain sebagainya.
Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumik, dan hendaknya engkau ini terlihat berwibawa, terlihat tenang ketika kamu berpuasa. Ya, makanya kalau puasa hindari perilaku-perilaku yang menggambarkan kita nggak berwibawa para jamaah, teriak-teriak, ya, tolah-toleh sana sini, banyak bicara, ini kan nggak berwibawa. Ya, jadi tunjukkan berwibawa, tenang, ya, seperti itu. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawaun, dan jangan jadikan hari ketika kamu berpuasa dan tidak berpuasa ini tidak ada bedanya. Jangan seperti itu. Harus ada perbedaannya. Kemudian selanjutnya jemaah dirahmati Allah, meskipun ini pesan untuk setelah Ramadan, tapi tidak apa-apa disampaikan sekarang. Di antara kesalahan sebagian kita yaitu adalah hanya fokus taat kepada Allah ketika Ramadan saja. Ya. Sebagian dari kita hanya fokus melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya hanya ketika Ramadan saja. Ya. Makanya para ulama mengatakan apa? Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani. Rabbani itu hamba Allah yang yakni beribadah di sepanjang waktu. Wala takun ramadhaniyan, dan janganlah engkau menjadi hamba Allah yang cuman beribadah pas Ramadan saja. Dan berkata sebagian salafus saleh, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Betapa buruknya sekelompok orang yang mereka tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di sini perlu dicatat para jemaah dan perlu menjadi catatan, yang dimaksud orang yang dicela tidak mengenal Allah kecuali ketika bulan Ramadan saja, ini kalau sampai mereka melakukan maksiat atau meninggalkan hal yang wajib. Ya, itu yang dimaksud. Jadi bukan kemudian orang yang pas Ramadan, Masya Allah semangat ibadah, pas di luar Ramadan mungkin ibadahnya agak berkurang. Selama itu ibadah sunnah, ya tidak tercela gitu loh. Ya. Nah, jadi kita harus menempatkan perkataan pada momennya. Kadang sebagian orang langsung menghukumi secara umum. Wah, ini pas Ramadan kamu bisa tarawih 11 rakaat, pas enggak Ramadan cuma 5 rakaat tok, berarti kamu tercela. Tidak. Ya. Jadi yang tercela, yang dicela oleh para salafus saleh, orang-orang yang tidak kenal Allah kecuali ketika bulan Ramadan, ini kalau sampai di luar Ramadan mereka melakukan maksiat. Pas Ramadan bisa meninggalkan maksiat, di luar Ramadan melakukan maksiat, ini yang tercela. Atau ketika Ramadan, Masya Allah kewajibannya terpenuhi, pas enggak Ramadan meninggalkan wajib. Ini yang dimaksud dalam perkataan mereka. Adapun kalau hanya berkurang kualitasnya, katakanlah pas Ramadan tarawih 11 atau 23, di luar Ramadan 5, 3 atau bahkan 1, maka tidak apa-apa seperti ini. Karena wajar, Ramadan itu banyak support dari Allah. Ramadan itu banyak bantuan-bantuan dari Allah untuk kita melakukan ibadah. Ya, maka wajar kalau misalnya ya keimanannya kadang agak turun, ya, itu suatu hal yang wajar. Minimal kita bisa lebih baik dari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan mungkin tingkat keimanannya 70%. Pas Ramadan naik drastis 100. Setelah Ramadan ya 90, 80, alhamdulillah, ya. Meskipun tidak sampai 100, itu manusiawi para jamaah, ya. Nah, dan juga yang paling penting adalah konsisten. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus meskipun tidak banyak. Begitu pula dalam hadis yang lain beliau pernah mengatakan, menasihati sahabatnya Abdullah bin Umar, ya. Beliau mengatakan, ya Abdullah la takun mithla fulan, wahai Abdullah kamu jangan seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, dahulu dia termasuk orang yang melakukan qiyamul lail kemudian dia meninggalkannya, ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan kesalahan di bulan Ramadan. Belum syuruk ya Pak ya? Belum kan? Oh. Baik. Kemudian selanjutnya di antara kesalahan yang lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan yaitu adalah menunda-nunda membaca Al-Quran, ya. Menunda-nunda mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kita tahu para jamaah bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang identik dengan ibadah apa? Baca Quran. Makanya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran.
Dan juga dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam di bulan Ramadan ketemu siapa? Jibril. Apa yang beliau lakukan? Setoran Al-Quran, simak-simaan Al-Quran dengan Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran termasuk ibadah yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan. Ya. Dan sebagian dari kita kadang tadi malas-malesan. Ya. Wah, Ramadannya baru berlalu 1 hari kok masih ada 29. Ya, nanti aja lah, gaspol di akhir aja kan gitu ya. Ya. Atau misalnya pakai patokan 1 hari 1 juz. Ya. Wes enggak apa-apa, hari ini 1 juz saja, besok 1 juz lagi. Kita enggak tahu di tengah Ramadan kita ada halangan apa, kita enggak tahu para jamaah. Ya, maka untuk hati-hatinya kita selama ada kesempatan kita baca, kita perbanyak membaca Al-Quran. Dan sedikit cerita ya, saya punya kawan kebetulan dia kerjanya jualan mobil ya, mobil bekas gitu ya. Nah, beliau itu 1 hari bisa baca 7 juz ya. Dan semakin mendekati hari lebaran itu beliau semakin sedih ya. Jadi 10 hari kedua sama 10 hari ketiga itu sedih banget. Kenapa kira-kira? Karena banyak orderan, Pak. Banyak orderan. Kita kan malah seneng ya. Waduh, alhamdulillah kan gitu ya. Itu malah sedih, lagi ngaji ada yang nelpon ya. Beliau malah sedih. Dan beliau mengatakan semakin banyak ngaji, semakin banyak porsi baca Qur'annya, malah semakin banyak yang nelpon, malah semakin banyak orderan, subhanallah. Ya, nah, ini mengingatkan kita dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Man ja'ala dunya hammah, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, farraqallahu amrah, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, dibuat enggak menentu urusannya, dibuat banyak masalah. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya, takut miskin terus ya. Wa man ja'alal akhirata hammah, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya ya, maka Allah akan memudahkan urusannya, dan Allah akan jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan hina ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan membaca Al-Qur'an, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya, manakah yang lebih afdol, membaca Al-Quran dengan tadabbur? Ini ketika bulan Ramadan ya, ketika momen bulan Ramadan. Manakah lebih afdol? Apakah membaca Al-Quran dengan tadabbur atau memperbanyak khataman? Dua-duanya hal yang baik para jamaah, dua-duanya hal yang bagus. Tapi pas Ramadan ini cocoknya yang mana? Ya. Maka beliau menjawab, kalau kita perhatikan dari keadaan para salafus saleh, maka mereka itu akan lebih memperbanyak khataman. Ya, mereka lebih banyak memperbanyak khataman. Bagi kita yang pengen mentadaburi Al-Quran, pengen fokus tadabur, bisa dilakukan di bulan selain Ramadan. Masih banyak bulan-bulan yang lain. Atau kalaupun misalnya pengen tetap pas bulan Ramadan, bisa kita sisihkan sebagian waktu kita untuk tadabur. Sisa lainnya untuk banyak membaca Al-Quran. Ya. Nah, jadi lebih baik fokus untuk memperbanyak tilawah para jamaah. Makanya para ulama mengatakan dianjurkan bagi seseorang jangan sampai bulan Ramadan itu dia kosong dari menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali para jamaah. Mari kita coba ya. Bagi kita yang mungkin di tahun sebelumnya belum pernah khataman, coba tahun ini cobalah 1 kali. Ya, caranya gimana? Gaspol di awal, tidak usah ditunda-tunda. Ya, awal langsung banyak. Ya, kita tidak tahu ada halangan apa. Ya, yang tahun sebelumnya mungkin sudah 1 kali, coba tahun ini 2 kali. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nah, baik. Kemudian yang terakhir di antara hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan sebagian kita ketika bulan Ramadan, yaitu adalah al-israf fil ma'kal wal mashrab, berlebih-lebihan dalam makan dan minum ya. Dan kalau kita perhatikan jemaah dirahmati Allah, berlebih-lebihan dalam makan dan minum ini menyelisihi tujuan utama dari puasa ya. Kita tujuan utama puasa apa sih? Agar tidak makan dan minum ya, kemudian bisa membantu kita untuk bertakwa, membantu kita untuk meninggalkan maksiat. Lah ini malah kita pengennya kenyang ya.
Nah, ini kan suatu hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Makanya tidak heran ketika ada sebagian orang yang dia pernah mengadu, ini gimana? Saya puasa pengen biar salah satu tujuannya biar apa? Bisa mengecilkan syahwat, ya, bisa meminimalisir dorongan hawa nafsu untuk melakukan maksiat. Tapi kenapa kok saya puasa ini malah bertambah hawa nafsunya, bertambah syahwatnya dan sebagainya? Maka salah satu jawabannya adalah coba dilihat antum gimana ketika sahur dan iftar, ya. Sahurnya makan apa ya, 3 piring, ya, pas iftar macam-macam, es inilah, gorengan dan sebagainya, ya. Jadi tujuan utama puasa jadi hilang, ya. Tujuan utama yang harusnya bisa mengendalikan syahwat jadi hilang karena berlebihan dalam makan dan minum. Dan kalau kita perhatikan jemaah dirahmati Allah, yang namanya syahwat mata ini ternyata lebih liar daripada syahwat perut dan kemaluan, ya. Kita bisa lihat contohnya pas kita apa? Cari buka puasa, apa ngabuburit, ya. Pas kita nyari bukber. Kita lihat macam-macam makanan, rasanya apa? Pengen dibeli semua kan gitu ya. Ya, lihat risol, gorengan, es ini, semuanya pengen dibeli. Sampai rumah yang kemakan apa, Pak? Ternyata cuman kurma, kemudian teh anget sama gorengan satu, udah kenyang, ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya syahwat mata ini memang terkadang yakni menjadikan kita tidak bisa ngontrol. Begitu pula ketika melihat hal yang diharamkan, ya pengen ini, pengen itu, padahal di rumah sudah ada, sudah cukup, ya. Nah, jadi marilah kita lebih mengendalikan makan dan minum kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 141, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31, Allah mengatakan, wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Berkata sebagian salafus saleh, seluruh ilmu kedokteran dikumpulkan pada potongan ayat ini. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum dan jangan berlebihan. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batnin, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi bini Adam akalatun yuqimna sulbahu, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalata, kalau misalnya pengen lebih dari itu, fa thuluthun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minum, wa thuluthun, dan sepertiga untuk apa? Bernafas, ya. Beda sama kita, Pak, ya. Sepertiga makan, ya, sepertiga nasi goreng, sepertiga pecel, sepertiga es campur. Tidak ada tempat buat berpikir kita. Khair insyaallah. Taib, wallahu alam. Mungkin itu yang dapat disampaikan sambil menunggu waktu syuruk. Mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, monggo tafadhol, silakan. Bisa mau tanya. Betul, Pak. Sebelum menjelang puasa Ramadan, apakah ada perintah Ustaz puasa Sya'ban itu, Ustaz? Mau jelaskan? Iya, berkaitan dengan puasa Sya'ban, jemaah dirahmati Allah, maka puasa Sya'ban ini kalau kita bagi bisa menjadi 3 macam, ya. Ada yang hukumnya wajib, yaitu puasa apa? Qadha. Puasa qadha di bulan Sya'ban, karena bulan terakhir sebelum Ramadan, maka wajib harus dikelarin di bulan Sya'ban. Ada yang hukumnya sunnah, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa umum, Pak, puasa secara umum, puasa sunnah secara umum. Adapun puasa Sya'ban secara khusus tidak ada puasa Sya'ban. Adanya apa? Bulan Sya'ban perbanyak puasa, puasa apapun, puasa Senin Kemis lah, puasa Bid lah, puasa apalah, perbanyak, ya. Dan itu syaratnya adalah perbanyak di setengah pertama, ya, biar nanti setengah keduanya masih boleh puasa. Adapun bagi mereka yang setengah pertamanya tidak puasa, kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba setengah kedua pengen puasa, ya, tiba-tiba sadar, ya, subhanallah, aku banyak meninggalkan ketaatan nih, pengen puasa aku, maka kita katakan tidak boleh, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, apabila bulan Sya'ban telah berlalu setengahnya, janganlah kalian berpuasa. Dan salah satu hikmah, kenapa kok malah sebelum bulan Ramadan sebaiknya kita tidak puasa? Kata para ulama, yaitu agar kita ketika memasuki bulan Ramadan ini dengan nuansa yang berbeda, ya.
Beda kalau kita puasa, Pak. Misal nih besok Ramadan, hari ini kita puasa. Kira-kira besok kita ada perasaan beda enggak? Enggak ada. Hari ini puasa, besok puasa, sama aja. Jadi Ramadan enggak ada kesan, enggak ada mengesankannya gitu loh, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi puasa secara umum, puasa sunnah secara umum, adapun puasa Sya'ban secara khusus, maka wallahu alam tidak ada dalilnya. Tapi saya mendengar Ustaz itu katanya di bulan Sya'ban itu ada yang mengatakan gini Ustaz. Itu benar ketika enggak ngerti saya. Ada yang mengatakan 1 bulan itu berarti dibagi 3 ya. Yang pertama hari pertama sampai ketiga itu puasa Sya'ban. Terus nanti pertengahan puasa 3 hari lagi. Terus nanti terakhir 3 hari itu. Itu Pak hadisnya ada pada itu kalau bicara. Wallahu alam, baru pertama kali dengar, Pak. Iya. Bahkan kalau kita lihat Nabi SAW pernah mengatakan la tuqaddimu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumain. Janganlah kamu dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Malah tidak boleh, ya. Malah tidak boleh puasa di akhir Sya'ban tok, tidak boleh, ya. Nah, jadi salah satu hikmahnya tadi biar kita pas masuk Ramadan ini ada perasaan beda gitu loh, ya. Biar ada takzim lebih terhadap Ramadan. Wallahu a'lam. Fadhal. Kita melihat kebiasaan di luar sebelum Ramadan itu makan ramai, istilahnya itu makanan. Atau nyekar ya Pak ya. Apakah ada tuntunan menjelang Ramadan itu berbondong-bondong ramai ke kuburan? Terus kedua, jika kita menjalankan puasa dengan wafat itu ada kumulasi atau tidak? Oh, ketika puasa terus meninggal gitu ya? Iya. Iya, jadi berkaitan dengan ziarah, apakah ada dalil khusus yang menganjurkan kita berziarah sebelum Ramadan atau mungkin malah di akhir Ramadan pas hari raya gitu ya Pak ya? Maka jawabannya adalah sebatas yang saya ketahui tidak ada, ya. Yang ada adalah dalil secara umum perintah kita untuk berziarah kubur, ya. Ziarah kubur itu tujuannya ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Mengingat kematian. Ini tujuan utama para jamaah. Yang kedua apa? Mendoakan orang yang meninggal. Ini bisa dimanapun, tidak harus di kuburannya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita kerucutkan, tujuan utama dari ziarah kubur adalah mengingat kematian. Ini tujuan utama, ya. Nah, namanya mengingat kematian tidak khusus pas Ramadan toh, ya. Makanya tadi kita katakan aneh ketika orang cuma ingat Allah, ingat saudaranya dan sebagainya pas Ramadan, ya. Nah, jadi untuk dalil khususnya apakah ada anjuran ketika awal Ramadan atau ketika hari Id, wallahu alam, sebatas saya ketahui tidak ada. Tapi kalau misalnya ada yang berziarah kok pas bertepatan di awal Ramadan atau misalnya pas hari raya, maka jangan kita hukumi secara mutlak. Oh, salah Anda. Tidak mesti. Bisa jadi dia kebetulan pas mudik, pas liburnya bertepatan pas hari raya. Kebetulan bisa ke makam orang tuanya ya pas hari raya, ya sudah. Ya, mau gimana? Pas kebetulan liburnya pas itu gitu loh, Pak. Ya, jadi sebenarnya kembali ke niat orangnya. Kalau dia meyakini adanya kekhususan tertentu, pahala tertentu, ya ini tidak ada, ya. Tapi kalau dia ya mumpung pas libur, mumpung pas pulang kampung, ya tidak apa-apa, seperti itu. Wallahu a'lam. Oh, yang kedua tadi apa? Oh, ketika puasa terus meninggal gitu ya, Pak. Wallahu a'lam. Sebatas yang saya ketahui tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kekhususan orang yang ketika berpuasa meninggal ini mendapatkan sebuah apa gitu ya. Tapi insya Allah ini masuk ke dalam ya tanda-tanda husnul khotimah, ya. Meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal ketika di momen istimewa ketika Ramadan. Dan jangan dikira, jangan dirahmati Allah, yang namanya husnul khotimah itu identik dengan meninggal dalam keadaan anti mainstream, ya. Sebagian dari kita kan husnul khotimah itu kalau meninggalnya pas sujud, husnul khotimah itu kalau meninggalnya pas sholat. Nah, terus yang meninggal di rumah dalam keadaan tidur terus apa namanya, ya. Nabi SAW meninggalnya dalam keadaan apa? Berbaring di rumahnya. Nabi loh, ya. Kurang mulia apa lagi? Makanya definisi husnul khotimah adalah orang yang meninggal dalam keadaan Islam dan sunnah, ya. Jadi tidak mesti harus dalam keadaan seperti tadi. Yaitu insya Allah tanda
tapi tidak menutup kemungkinan yang meninggalnya tidak seperti itu terus tidak husnul khotimah. Ya, makanya kita selalu memohon semoga kita dimatikan dalam keadaan Islam dan sunnah. Wallahu a'lam. Tafadhal, kena ada lagi? Sudah suruh Pak. Monggo. Ya. Pernah dengar soal itu keikhlasan hati itu hanya Allah yang tahu. Nah, terus berarti Rohid dan Atid itu dalam mencatat amal ibadahnya seseorang itu tidak ada indikator ikhlasnya berarti Ustaz. Jadi yang dia lakukan secara dari raja nanti ikhlas atau tidaknya, ria atau tidaknya pas pertanggungjawaban sama Allah. Bagaimana? Ya, intinya kita meyakini bahwasanya seluruh amal kita yang baik atau yang buruk ini ditulis oleh malaikat, ya. Terlepas dari apakah mereka tahu hati kita atau tidak, bisa jadi mereka dikasih tahu oleh Allah, bisa, ya. Itu seperti kayak pertanyaan, loh kan katanya yang mematikan itu kan hanya Allah. Terus tugasnya malaikat pencabut nyawa terus apa? Ya, maka kita katakan dia dikasih tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa, yang mematikan tetap Allah, kan seperti itu, ya. Nah, jadi wallahu a'lam, ya, apakah mereka tahu isi hati kita atau tidak, yang penting kita harus yakini bahwasanya seluruh amal baik atau buruk kita semuanya tercatat, ya, terlepas dari apakah itu zohirnya tok atau batinnya tok, yang penting kita yakini baik atau buruk semuanya tercatat. Makanya kalau kita lihat Pak dalam surat Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Ketika diletakkan kitab catatan amalan, maka orang-orang pendosa akan merasa nangis, kecewa, ya. Wa yaqulu ya apa? Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabirah. Ini buku enggak besar, enggak kecil, semuanya dicatat di dalam kitab tersebut, ya. Nah, jadi kewajiban kita hanyalah meyakini bahwasanya seluruh amalan baik maupun buruk kita itu tercatat, ya. Bisa jadi mungkin mereka asalnya tidak tahu tapi dikasih tahu oleh Allah, ya, oh ini ikhlas, ini tidak ikhlas, bisa jadi, ya. Allah Maha mampu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu jemaah dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita Ramadan kali ini bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan semoga kita bisa lulus dari madrasah Ramadan ini dengan predikat diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabb. Dan terakhir jemaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan barang siapa yang tidak bisa menangis ketika bulan Ramadan, maka kemungkinan dia tidak bisa menangis di bulan-bulan lainnya. Barang siapa yang tidak bisa memperbaiki diri di bulan Ramadan, maka mau memperbaiki diri kapan di bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan yang support dari Allah sebanyak itu saja tidak bisa buat dia berubah. Lalu mau diharapkan baik di bulan apa para jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair, subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.